Deretan rumah terbengkalai berikut ini mempunyai kisah menyeramkan dan dijuluki rumah berhantu. Kisah-kisah luar biasa dari rumah-rumah mewah ini penuh dengan sejarah aneh hingga misteri bahkan skandal. Karena kisahnya inilah yang membuat sejumlah rumah berikut ini terbengkalai dan tidak ada yang berani menempatinya, dan berikut ini adalah rumah-rumah terbengkalai yang penuh dengan misteri. Rumah hantu Minseong, Taiwan. Rumah ini pernah dinobatkan sebagai rumah berhantu paling menyeramkan di tahun 2019. Kisah misterius dan menyeramkan seputar rumah hantu Minseong ini menantang adrenalin bagi mereka yang penasaran. Cerita perselingkuhan hingga bunuh diri menyelimuti rumah yang dibangun pada tahun 1929 itu, dan rumah ini dibangun oleh Liu Rongyu dengan gaya Old Liu House dan yang kini ditumbuhi tanaman liar. Salah satu kisah paling populer dari rumah ini adalah seorang pembantu yang berselingkuh dengan pemilik rumah yang memicu kemarahan sang istri, dan akhirnya pembantu tersebut bunuh diri dengan melompat ke sumur di rumah mewah itu. Selain cerita perselingkuhan, kisah lain mengklaim seorang tentara bunuh diri di rumah itu setelah mendengar suara-suara aneh. Terlepas dari kebenaran yang telah lama hilang, rumah besar itu memiliki sejarah liar di dalam temboknya yang indah. Chaonei nomor 81, Beijing, China. Dibangun pada awal abad ke-20, rumah besar ini memiliki masa lalu yang jauh lebih kelam. Dibangun dengan gaya barok oleh keluarga Kekaisaran Qing, rumah berlantai 3 ini telah ditinggalkan sejak 1949. Menurut cerita, setelah kekalahan kaum nasionalis oleh komunis, pejabat Kuomintang yang memiliki rumah itu meninggalkan istrinya di mansion. Konon dia sangat menderita dan sakit hati sehingga gantung diri di rumah tersebut, dan ada yang mengatakan bahwa jiwanya masih menghantui rumah terbengkalai itu. Rumah Oddfellows, Liberty, Missouri. Rumah besar ini dibangun untuk Independent Order of Oddfellows atau IOOF, dan didirikan pada tahun 1819 sebagai pusat organisasi di Missouri. Organisasi persaudaraan menyerupai kaum Mason dengan tujuan mempromosikan persaudaraan, kesetiaan dan jangkauan komunitas. IOOF juga dikenal dengan ritual rahasia, dan banyak di antaranya dilakukan di rumah Oddfellows sepanjang abad ke-19. Mereka tidak merawat anggota komunitas yang berisiko di kompleks 200+ akre mereka dengan sekolah, panti jompo, rumah sakit dan panti asuhan. Sementara kompleks itu terbengkalai, dan rumah Oddfellow menyimpan kerangka salah satu anggota mereka. George juga dikatakan digunakan dalam ritual inisiasi yang aneh. Villa de Vecchi, Cortenova, Italia. Rumah besar yang indah ini terletak di antara pepohonan di pegunungan Cortenova di samping Danau Como. Rumah ini dikenal dengan banyak julukan termasuk Rumah Merah, Rumah Hantu dan Casa delle Streghe atau Rumah Penyihir. Tempat ini juga seperti rumah terbengkalai lainnya yang memiliki sejarah tragis. Pada akhir abad ke-19 Pangeran Felix de Vecchi menugaskan arsitek Alessandro Sidoli untuk membangun rumah bergaya barok ini. Sayangnya Sidoli meninggal setahun sebelum villa Top of the Line selesai. Keluarga Vecchi menghabiskan sedikit waktu di villa sebelum tragedi melanda, di mana istri Count dibunuh dan putrinya diculik. Setelah sejumlah upaya pencarian, Count sendiri menyerah dan lalu bunuh diri. Setelah menyerahkan tangan di sekitar keluarga Vecchi selama beberapa dekade, rumah itu runtuh serta gangguan alam, dan vandalisme, dan rumah besar itu tetap hidup sampai hari ini. Bersamaan dengan desas-desus tentang aktivitas dan pengorbanan okultisme, penduduk setempat masih mengatakan piano kuno yang dihancurkan masih mengalunkan musik di luar rumah dan di pedesaan.